Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terbelah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda Selatan. Sekitar tahun 700-an sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Pada tahun 600-an sebelum Masehi, kerajaan Asyur ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Bait Yerusalem pertama yang didirikan oleh Raja Salomo dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan orang-orang Yahudi mengalami pembuangan ke Babilonia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh Persia. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Sirus Agung, Raja Persia, mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Pada tahun 516 sebelum Masehi, Bait Yerusalem yang kedua selesai dibangun. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan seluruh Persia. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung mati muda pada usia 32, dan kerajaannya terbelah menjadi beberapa kerajaan Yunani yang dipimpin oleh para jenderal Alexander Agung yang disebut Diadochi. Diadochi mempunyai arti penerus, mirip-mirip dengan khalifah, dan mereka sering berperang satu dengan yang lain. Periode Diadochi ini juga sering disebut periode Helenis. Pada saat itu, Yudea adalah perbatasan antara kerajaan Ptolemy yang menguasai Mesir dan Seleucid yang menguasai Asia Barat. Jadi, daerah Yudea sering menjadi medan pertempuran antara Seleucid dari utara dengan Ptolemy dari selatan. Namun kehidupan cukup aman bagi orang-orang Yahudi. Raja-raja Helenis menggunakan pendekatan yang sama dengan Persia, yaitu tidak terlalu mencampuri urusan agama, budaya, dan politik setempat. Orang-orang Yahudi dipimpin oleh imam besar Yahudi untuk urusan agama dan sekuler. Pada tahun 198 sebelum Masehi, Raja Antiochus III mengusir Ptolemy dari Yudea, sehingga Yudea menjadi daerah kerajaan Seleucid. Dia menurunkan pajak dan menegaskan bahwa orang-orang Yahudi bebas untuk hidup berdasarkan hukum dan iman mereka. Namun begitu, banyak orang Yahudi yang mulai beradaptasi dengan budaya Yunani, dan hal ini disebut Helenisasi. Proses Helenisasi ini mengalami percepatan pada tahun 175 sebelum Masehi, ketika Imam Besar Onias ketiga diganti oleh Yosua yang mempunyai nama Yunani Jason. Jason mulai mengubah Yerusalem menjadi kota Yunani dengan stadion, teater, dan pusat-pusat pendidikan Yunani. Hal ini mengganggu sebagian orang Yahudi karena Jason dianggap terlalu terbuka kepada agama lain. Kemudian, keadaan menjadi parah ketika Antiochus IV Epiphanes menjadi Raja Seleucid. Julukan Epiphanes mempunyai arti manifestasi dari dewa. Namun julukan itu diplesetkan menjadi Epimanes yang artinya orang gila. Nah, sebenarnya Epiphanes inilah yang mendukung supaya Jason menjadi imam besar dengan harapan imam besar bisa menghelenisasi orang Yahudi. Namun 3 tahun kemudian, Epiphanes merasa Jason tidak cukup cepat untuk menghelenisasi Yahudi, sehingga dia mengganti Jason dengan orang lain yang lebih pro-Helenis yang bernama Menelaus. Setelah itu dia mengirim pasukan ke Mesir untuk memperbesar daerahnya dengan menaklukkan Ptolemy. Ketika raja sibuk dengan Mesir, Jason mengambil kesempatan untuk kembali ke Yerusalem dan mengusir Menelaus. Namun penyerangan Epiphanes mendadak terhenti karena Romawi membela Ptolemy. Dia melihat bahwa dia tidak sanggup melawan Romawi dan dia kembali ke Syria. Setelah merasa dipermalukan oleh Romawi, Epiphanes menjadi sangat marah ketika dia mengetahui bahwa terjadi pemberontakan di Yerusalem. Dia mengirim pasukan ke Yerusalem, membantai pendukung Jason, dan menaikkan Menelaus menjadi imam besar kembali. Lalu, Epiphanes mulai memusnahkan agama Yahudi secara aktif. Dia melarang Sabat, sunat, dan ritual lainnya. Dia juga mengubah bait Yerusalem menjadi bait Zeus, dan mengumumkan bahwa orang Yahudi harus mulai menyembah dewa-dewa Yunani. Orang-orang Yahudi yang sudah dihelenisasi menerima perubahan ini, tetapi masih banyak yang tidak menerimanya dan memutuskan untuk melawan. Nah, pada saat inilah Makabe muncul. Di sebuah kota kecil yang bernama Modiin di Yudea, ada seorang imam yang bernama Matatias yang mempunyai 5 anak lelaki. Mereka berasal dari keluarga Hasmonean dan merupakan orang-orang Yahudi Ortodoks yang benar-benar menjaga tradisi agama. Seorang pejabat Seleucid tiba di Modiin dan memaksa rakyat untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa Yunani. Matatias menolak hal itu, tetapi ada seorang Yahudi lain yang maju untuk melakukannya.
Kemudian, Matatias mengambil pisau dan membunuh orang Yahudi itu sebelum dia melakukan ritual. Lalu, dia membunuh pejabat Seleucid itu dan menghancurkan altar dewa-dewa Yunani. Setelah itu, Matatias dan 5 putranya kabur ke bukit dan diikuti oleh banyak orang Yahudi. Mereka dikenal dengan sebutan Hasidim. Matatias meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Yudas. Yudas yang terkenal garang dan berani mendapat julukan Makabe yang berasal dari kata Aram Makaba yang artinya palu. Awalnya terjadi konflik antara orang Yahudi yang pro-Helenis dan yang kontra. Makabe menyerang orang-orang Yahudi lain yang dianggap terlalu Yunani dan memaksa mereka untuk kembali menjadi Yahudi. Kemudian gerakan Makabe ini mendapat perhatian gubernur militer yang bernama Apollonios. Pada tahun 167 sebelum Masehi, Apollonios mengerahkan 2.000 pasukan untuk menghancurkan Makabe. Namun, Makabe menarik pasukan Apollonios ke medan pertempuran yang tidak menguntungkan bagi Seleucid dan mengalahkan mereka dengan 600 orang. Apollonios terbunuh pada pertempuran itu dan Yudas mengambil pedangnya sebagai simbol bahwa pemberontakannya direstui oleh dewa. Pada saat itu juga, Epiphanes terpaksa mengerahkan pasukan utamanya untuk melawan penyerangan dari Parsia di timur, sehingga dia memerintahkan gubernur Syria yang bernama Lysias untuk menghancurkan pemberontakan Yahudi. Lysias mengumpulkan 10.000 tentara Makedonia untuk menyerang, namun gagal mengalahkan Makabe. Melihat hal ini, Imam Besar Menelos dan Lysias berusaha berunding dengan Yudas, menawarkan agar undang-undang anti-agama Yahudi dihapus. Tetapi perundingan ini gagal karena apa yang diinginkan oleh Makabe adalah sama sekali tidak ada Helenisasi di Yudea. Pada tahun 164 sebelum Masehi, Gubernur Lysias memimpin 20.000 pasukan untuk melawan Yudas Makabe yang sudah mempunyai 10.000 pasukan. Pertempuran itu berlangsung lama sampai akhirnya Antiochus IV Epiphanes meninggal. Dia digantikan oleh Antiochus V yang masih berusia 10 tahun, sehingga Lysias menghentikan pertempuran dan kembali ke Antioquia untuk mengamankan si raja kecil dan posisinya di dalam pemerintahan. Karena hal itu, Makabe bisa dikatakan menang, lalu dia mengambil alih Yerusalem dan orang-orang yang pro-Yunani pergi dari situ. Makabe masuk ke bait Yerusalem, dia menghancurkan altar Zeus dan pemujaan dewa-dewa lain yang ada di situ, dan mengangkat adiknya yang bernama Yonatan Apus menjadi imam besar. Di antara barang-barang sakral yang dipulihkan, ada yang namanya menorah, atau kandil, atau kaki dian. Menorah ini adalah tempat lilin emas yang mempunyai 7 cabang yang mewakili penciptaan dan pengetahuan. Seharusnya menorah ini dinyalakan setiap malam, namun sudah tidak dinyalakan. Ketika menorah ini mau dinyalakan, ternyata minyaknya hanya cukup untuk 1 malam, tetapi mereka tetap menyalakannya. Ketika dinyalakan, ternyata nyalanya sangat terang dan terus tidak berhenti selama 8 hari penuh. Hal ini dianggap sebagai mujizat dan dirayakan oleh orang Yahudi sampai hari ini, yang disebut sebagai Hari Raya Hanukkah. Pada Hari Raya Hanukkah yang biasanya terjadi pada musim dingin dekat-dekat Natal, orang-orang Yahudi menyalakan lilin pada kandil yang bercabang 9. Mereka menyalakan 8 lilin untuk memperingati Yudas Makabe dan perjuangannya. Walaupun Makabe sudah mengambil alih Yerusalem, tetapi peperangan masih belum selesai. Setelah itu, masih terus terjadi pertempuran antara Makabe dengan Lysias. Lysias berhasil memukul mundur Makabe, namun kemudian Makabe kembali menyerang Lysias. Sampai akhirnya, Lysias harus mencabut peraturan anti-Yahudi yang dibuat oleh Epiphanes untuk gencatan senjata dengan Makabe karena dia harus kembali ke Antioquia. Kemudian, Makabe mengirim utusan ke Roma untuk perundingan. Karena mereka mempunyai kepentingan bersama untuk melemahkan Seleucid, Romawi membuat kesepakatan dengan Makabe pada tahun 161 sebelum Masehi dan mengakui Yudas Makabe sebagai pemimpin yang sah atas negara Yahudi yang merdeka. Sementara itu terjadi, Demetrius I menjadi Raja Seleucid menggantikan Raja Bocah Antiochus V yang mati dibunuh. Raja Demetrius ini lebih agresif daripada raja-raja sebelumnya dan dia mengabaikan kesepakatan Romawi Yahudi. Dia menyerang Yerusalem dan mengalahkan Yudas Makabe seketika. Walaupun Yudas Makabe dikalahkan, saudara-saudara Yudas melanjutkan perlawanan dan mengambil alih Yerusalem kembali. Peperangan terus terjadi sampai akhirnya kerajaan Seleucid jatuh sendiri karena korupsi dan perang sipil.
Pada tahun 141 sebelum Masehi, seluruh Yudea berada di bawah kekuasaan Hasmonean dan menjadi negara yang merdeka. Pada zaman kerajaan Hasmonean inilah muncul kelompok Farisi dan Saduki sebagai fraksi atau partai politik. Setelah itu, terjadi perebutan kekuasaan dan perang sipil di dalam kerajaan Hasmonean sampai pada tahun 63 sebelum Masehi, Yerusalem ditaklukkan oleh Romawi di bawah pimpinan Pompei Agung, sehingga Yudea menjadi daerah otonomi khusus Romawi. Kerajaan Hasmonean harus bayar upeti kepada Romawi. Pada tahun 37 sebelum Masehi, kerajaan Hasmonean digantikan oleh kerajaan Herodian yang merupakan kerajaan boneka di bawah kekuasaan Romawi dengan Raja Herodes Agung sebagai raja pertamanya. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui apa yang terjadi dengan membaca perjanjian baru yang ada di dalam Alkitab. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.